Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini, Fast Movie akan melanjutkan kembali episode keempat hingga kelima dari serial Narcos season ketiga. Dimana di episode lalu, kita bisa melihat bahwa agen Pistol dan Vanes telah menemukan lokasi terkini Gilberto berada. Sehingga mereka meminta Pena untuk segera memberikan perintah agar lekas menangkapnya. Karena birokrasi yang rumit, akhirnya Pena mendatangi Kolonel Martinez untuk membantunya menangkap Gilberto. Akankah mereka berhasil menangkap otak dari kartel Kali tersebut? Untuk tahu kisah selanjutnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Hal yang perlu kalian tahu, bahwa Gilberto memiliki peran penting di dalam birokrasi Kolombia. Hal ini karena Gilberto memiliki mitra tokoh elit di Kolombia yang bersedia melindunginya dari jeratan hukum. Dan yang paling sangar dari sosok Gilberto adalah bahwa ia mampu merukunkan ketiga istrinya di tempat yang sama. Dia mengatur ketiga istrinya ini sama seperti menjalankan bisnisnya. Dan hal ini cukup membuktikan bahwa Gilberto adalah pria yang mampu memegang kendali dimanapun tempatnya. Dari semua yang sudah saya sebutkan tadi, menunjukkan bahwa Gilberto akan sangat sulit untuk ditangkap. Sehingga tak hanya keberanian saja yang perlu dimiliki, melainkan perlu keberuntungan besar untuk memburunya. Ketiga personil DEA bersama Satuan Kepolisian Kolombia saat ini tengah menyusun rencana untuk melakukan operasi. Dan untuk meminimalisir bocornya informasi penangkapan ini, Pena meminta agar setiap kepolisian mengumpulkan semua teleponnya. Satuan kepolisian kemudian mulai masuk dalam rumah yang menurut informan DEA, di sana terdapat orang penting dari kartel Kali. Namun saat mereka berhasil menginvasi rumah tersebut, rumah itu tak ada orang selain petugas yang beroperasi. Pena kemudian meminta untuk menggeledah ke setiap sudut rumah tersebut. Dan ternyata operasi ini hanya untuk mengecoh kepolisian Kali dan hanya untuk mengulur waktu. Di mana di tempat berbeda, satuan kepolisian dari Bogota telah bersiap menggunakan mobil pengangkut daging untuk segera menyergap lokasi di mana di sanalah tempat target yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena Pena tahu bahwa kepolisian Kali adalah informan para kartel. Mobil pengangkut daging itu kemudian berhenti di depan rumah dan langsung melumpuhkan penjaga rumahnya. Satuan kepolisian langsung menerobos masuk rumah Gilberto, di mana di sana ketiga istri Gilberto terkejut dengan adanya penyergapan ini. Martinez kemudian menunjukkan bukti surat perintah dari Polisi Nasional Kolombia untuk segera menggeledah rumah ini. Sementara Pena yang merasa sudah cukup mengulur waktunya, mulai bergegas untuk menyusul ke lokasi rumah Gilberto. Kolonel Calderon, kapten kepolisian wilayah Kali, tentu saja terkejut melihat Martinez melakukan operasi di wilayahnya. Martinez kemudian memerintahkan Calderon untuk menunggu di dalam mobil selama proses penggeledahan ini. Dan yang terpenting, kunci mobil itu juga diambil supaya Calderon tak kabur untuk membocorkan informasi penggeledahan ini. DEA bersama kepolisian Bogota mulai menyisir ke setiap sudut ruangan di dalam rumah ini. Di mana saat itu Gilberto hanya bisa bersembunyi sambil berharap mereka tak menemukannya. Namun agen Pena akhirnya bisa menemukan tempat persembunyian Gilberto, yang mana ia bersembunyi di bawah tangga. Tak perlu waktu lama, kini pemimpin kartel obat bius terbesar di dunia telah berhasil diringkus. Sementara Calderon mulai mencari cara untuk menghidupkan mobilnya tanpa menggunakan kunci. Dan saat berhasil, Calderon langsung tancap gas meninggalkan tempat ini. Calderon lalu berhenti di tempat telepon umum dan segera mengabarkan kepada bawahannya untuk segera menahan polisi yang menahan Gilberto agar tak meninggalkan Kali. Pasukan kepolisian Kali kemudian segera mengejar untuk membekuk mobil kontainer yang mana di sanalah Gilberto ditahan. Namun saat mereka berhasil menghentikan mobil itu, ternyata mobil ini hanyalah mobil pengangkut daging biasa. Calderon yang sadar bahwa ia salah sasaran, segera memerintahkan untuk menuju ke pangkalan udara untuk memblokade jalur udara. Sementara Gilberto yang sudah dibekuk oleh kepolisian Bogota kini telah sampai ke pangkalan udara, di mana di sana kepolisian Kali telah menghadangnya. Kolonel Martinez kemudian turun dan mendatangi mereka semua. Kolonel bilang bahwa perbuatan kalian ini sangat tak mencerminkan sebagai perwira kepolisian.
karena telah menghalangi pemindahan dan penangkapan resmi dari seorang penjahat nomor 1 di dunia. Dan perlakuan ini adalah sangat memalukan. Mendengar ucapan itu, polisi ini lalu seketika menurunkan senjatanya dan membiarkan mereka lewat. Setibanya di Bandara Bogota, awak media telah berkumpul untuk meliput berita penangkapan besar ini. Bagi beberapa orang yang berpikir bahwa kartel Kali kebal akan hukum, penangkapan ini membuktikan bahwa rumor itu tak benar. Dari sekian banyak operasi penangkapan kartel narkoba, penangkapan Gilberto ini bisa dibilang sangat mengejutkan bagi semua orang. Gilberto kemudian dijebloskan ke dalam sel penjara sederhana seperti para penjahat pada umumnya. Tertangkapnya Gilberto ini ternyata mengundang pro dan kontra antara para tokoh politik Kolombia. Hal ini dikarenakan proses negosiasi penyerahan diri Gilberto sudah disetujui sebelum adanya penangkapan ini. Beberapa tokoh meminta untuk memulangkan Gilberto agar tetap menjaga kesepakatan yang sudah terjalin. Namun Presiden tak menyetujui usulan itu, karena dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menghilang. Terlebih Kolombia adalah negara hukum, bukan negara konsensi, sehingga untuk saat ini Gilberto tetap akan ditahan. Bagi beberapa orang, penangkapan ini adalah kemenangan besar terutama bagi aparat kepolisian anti narkoba. Namun hal itu tak berlaku bagi Kolonel Martinez, yang mana Martinez malah diberhentikan dari jabatannya. Hal ini dikarenakan orang suruhan Kali mencoba mendiskreditkan Martinez dengan memberikan bukti palsu uang suap yang pernah Martinez terima dari kartel Kali. Padahal hal itu tak pernah Martinez terima. Kabar penangkapan Gilberto ini seketika menyebar dengan cepat, di mana semua orang penting kartel Kali kemudian berkumpul untuk membahas kenapa Gilberto bisa sampai tertangkap. Di sana Miguel mulai menyalahkan Cordova selaku penanggung jawab keamanan Gilberto. Dan yang pasti, setelah penangkapan ini mereka semua akan menjadi target berikutnya. Miguel kemudian menelpon CP dan Paco agar ia selalu berhati-hati dan terus bersembunyi. Karena saat ini kepolisian pasti sedang merencanakan untuk melakukan penangkapan kepada mereka semua. Di keesokan harinya, para petinggi kepolisian Kolombia melakukan pertemuan bersama DEA, di mana perwira tinggi Kolombia mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan kasus kekerasan antara kepolisian dengan para kartel, mengingat Gilberto adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam organisasi, sehingga penangkapan ini pasti akan ada dampak besar yang ditimbulkan. Dan dalam hal ini, perwira tinggi kepolisian menyerahkan semua permasalahan ini kepada orang yang bertanggung jawab dengan penangkapan Gilberto, yang tak lain adalah Javier Pena. Jadi presiden baru Kolombia yang bernama Ernesto Samper, para staf kepresidenan termasuk Menteri Pertahanan bernama Fernando Botero, saat ini berada di posisi sulit. Pasalnya perjanjian penyerahan diri keempat pemimpin Kali sudah disepakati sebelum mereka menjabat. Dan setelah penangkapan Gilberto, membuat keadaan semakin tak menentu. Di satu sisi pemerintah tak ingin membebaskan Gilberto untuk menjaga citra terhadap rakyatnya. Di sisi lain, penyerahan diri Gilberto sudah disepakati tanggal mainnya, sehingga Menteri Pertahanan hanya bisa menyarankan kepada Pena, jika memang ia menginginkan menjebloskan Gilberto ke penjara, maka agar lekas mencari saksi yang bisa menuntut Gilberto. Sementara saat ini Miguel terus merasa paranoid dan mengira penangkapan kakaknya terjadi karena ada pengkhianat di dalam organisasi, sehingga ia meminta tim keamanan untuk mencari tahu siapa pengkhianat tersebut. George dan Cordova kemudian menelusuri ke semua riwayat telepon dari para anak buahnya, namun hasilnya tak ada rekaman yang mencurigakan. Setelah seharian mencari pengkhianat dari organisasinya yang tak kunjung ketemu, Cordova berniat membangun cerita yang masuk akal tentang alasan kenapa Gilberto bisa ditangkap. Hal ini karena Cordova sangat paham dengan watak Miguel yang tak akan terima jika Cordova pulang tanpa menyebutkan satu nama pengkhianat dari organisasinya. Sehingga Cordova mengatakan bahwa hal ini karena kelangan Calderon yang tak memantau secara lihai pergerakan DEA. Dan kenapa DEA bisa menemukan lokasi Gilberto? Karena mereka menggunakan pesawat pengintai yang canggih. Miguel kemudian meminta George dan Cordova agar terus meningkatkan keamanan dan membatasi informasi khususnya kepada Calderon. Sementara saat ini Pena tengah mendatangi rumah Cristina, istri dari Franklin Jurado, orang yang bertugas mencuci keuangan kartel Kali, di mana Pena berjanji tak akan menjebloskannya ke penjara jika ia dan suaminya mau menjadi saksi atas kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Gilberto. Cristina yang memang di posisi sulit
hanya bisa mengupayakan untuk membujuk suaminya agar mau bersaksi di hadapan hakim terkait pencucian uang yang dilakukan oleh Gilberto. Sementara Gilberto yang masih mendekam di penjara mendapatkan saran dari pengacara yang sekaligus dia adalah putra kandungnya yang bernama Nicholas, di mana Nicholas mengatakan bahwa kesepakatan penyerahan dirinya saat ini ditolak oleh pemerintah, sehingga perlu ada penyesuaian dalam kesepakatan tersebut, yaitu Gilberto, Miguel, CP, dan Paco harus dihukum 3 tahun terlebih dahulu dan menyerahkan aset ilegalnya kepada pemerintah. Tentu saja Gilberto yang merasa telah membayar banyak atas penyerahan ini sangat tak terima dengan keputusan itu. Namun Nicholas kembali meyakinkan bahwa sangat tidak mungkin ada politisi yang akan maju dan mengatakan untuk membebaskannya, mengingat Gilberto adalah seorang penjual narkotika. Dan yang terpenting saat ini adalah agar menghilangkan saksi yang bisa menuntunnya ke dalam hukuman yang lebih berat, terutama akuntan dan orang yang melakukan pencucian uang. Sementara saat ini George mendapatkan perintah dari David bahwa Miguel ingin segera melakukan pertemuan kembali dengan semua petinggi kartel Kali. George merasa ada yang aneh dengan adanya pertemuan kedua kali ini, mengingat baru saja tadi sore ia selesai meeting dengan mereka. Sehingga dengan agak gusar, George mulai datang ke tempat pertemuan itu, di mana di sana David telah menunggu kedatangannya. George mulai berjalan memasuki rumah, dan di sana ia terkejut melihat istri Cordova juga berada di sana. Kejanggalan mulai terlihat, terutama saat George mendengar sebuah teriakan dari seseorang, di mana teriakan itu berasal dari suara Calderon yang saat ini tengah disiksa dan akan dihabisi, karena Calderon terindikasi menjadi seorang pengkhianat. George tentu saja merasa tak nyaman dengan adegan tersebut, karena ia baru pertama kali melihat secara langsung penyiksaan ini. Dan alangkah terkejutnya saat George juga melihat Cordova ikut menjadi sasaran penyiksaan berikutnya. David kemudian menjelaskan bahwa Cordova ini ditangkap karena ia berusaha kabur meninggalkan Kolombia bersama istrinya. Dan hal inilah yang membuat Miguel merasa bahwa Cordova adalah informan dari DEA. Cordova kemudian berpesan kepada George untuk menjaga istrinya, karena ia sama sekali tak terlibat dalam permasalahan ini. Sebelum akhirnya George kemudian berlari untuk melihat keadaan istri Cordova, dan saat di sana ia telah mendapati Sophia telah meninggal. Miguel kemudian mengatakan bahwa hal ini terjadi karena mereka semua telah membohongi kita, dan tak ada toleransi bagi para pengkhianat. Setelah kejadian ini, Miguel akhirnya mempercayakan sepenuhnya keamanan organisasi kepada George. Setelah melihat secara langsung kegilaan yang dilakukan Miguel, tentu saja George merasa bahwa cepat atau lambat ia dan keluarganya akan menjadi korban selanjutnya. George kemudian pulang ke rumah dan melihat sejenak keutuhan keluarganya saat ini. George kemudian masuk ke kamar mandi untuk mencoba berpikir apa yang akan ia lakukan setelah ini, karena ia tak ingin keluarganya menjadi korban kegilaan Miguel Rodriguez. Sementara saat ini Pena tengah mendengarkan penyadapan panggilan telepon antara Jurado bersama istrinya, di mana dalam percakapan itu Pena menyadari ada satu bahasa daerah yang Jurado sebutkan, yang mana Pena merasa bahwa bahasa itu bisa menjadi petunjuk di manakah saat ini Jurado berada. Pena kemudian mengambil kamus untuk mencoba mengartikan bahasa itu, yang mana bahasa itu ternyata bahasa daerah Curacao, sebuah daerah di negara Belanda. Pena kemudian meminta ajudannya agar menelpon kepolisian Belanda untuk menanyakan apakah ada turis asing yang bernama Franklin Jurado di wilayahnya. Setelah mendapatkan konfirmasi, Pena kemudian bergegas terbang ke Belanda untuk menjemput Franklin Jurado. Di sisi lain, George terlihat mengendari mobilnya untuk pergi ke suatu tempat. George sesekali juga melihat ke arah belakang guna memantau apakah ada orang yang mencoba membuntuti-nya. Ternyata George tengah menuju ke sebuah telepon umum. Dan sebelum menggunakan teleponnya, George terlebih dahulu mencopot alat penyadapan yang pernah ia tancapkan di sana. George ternyata menelepon agen DEA dan mengatakan bahwa kartel tahu di manakah mereka saat ini. Agen Pistol seketika langsung beranjak dan mematikan semua barang elektronik sembari melihat sekeliling tempat tinggalnya. Sepertinya George ingin menyampaikan sesuatu kepada DEA, namun sebelum George berbicara, episode 5 telah bersambung.